selamat pagi. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bergantung dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali mendalami apa yang saudara dengar beberapa hari ini, bagaimana kita perlu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hal ini menjadi prioritas dalam hidup kita, karena Tuhan ingin kita secara pribadi bisa mengenali Dia. Dan pengenalan akan Allah ini menjadi dasar untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang berubah, sehingga kita lepas dari yang namanya ketakutan. Kapasitas kita tentu akan menjadi berbeda ketika kita semakin mengenali Tuhan. Karakter kita, pemahaman kita, pola pikir kita akan terus mengalami perubahan ke arah pertumbuhan. Karakter kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara tahu bagaimana Daniel, pengenalannya kepada Tuhan membuat dia tetap setia, tetap tekun, dan tidak takut walaupun terancam akan dilemparkan ke gua singa. Dia tetap melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang anak Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tentu kita bisa melihat bagaimana akhirnya raja yang tidak mengenal Allah memerintahkan untuk seluruh orang boleh takut kepada Allahnya Daniel. Saya berdoa biar kita memiliki pertumbuhan seperti Daniel, pengenalan seperti Daniel kepada Allahnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdampak seperti Daniel. Seperti yang saya katakan berulang-ulang bahwa di depan kita akan menghadapi pembukaan materai, peniupan 7 sangkakala dan 7 bokor yang akan dicurahkan ke atas seluruh dunia. Karena itu kalau saya ingin aja kita kembali membaca dari Wahyu pasal 9 ayat 1 mulai, sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaran belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam mereka itu di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi kita melihat ada satu masa ketika sangkakala kelima ini, Bapak Ibu, maut akan lari katanya dari dunia ketika manusia mengalami siksaan yang hebat, yang berat. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, orang-orang percaya sekalipun tidak tahan menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi di dunia ini. Jadi dia menubuatkan bahwa akan ada banyak orang murtad, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Dan tujuan Tuhan adalah bahwa sejak dari hari ini kita menyiapkan pertobatan kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Jaga hati dan pikiran kita untuk kita mulai benar di hadapan Tuhan, berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kasihilah suamimu, istrimu, kasihilah orang tuamu, kasihilah anak-anakmu, belajar hidup benar, tidak memberontak kepada otoritas seperti yang sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3. Nah, kita melihat ketika rupa belalang ini mukanya seperti kayak kuda, pakai jubah baju zirah seperti kayak giginya seperti singa, rambutnya seperti perempuan. Jadi
tampilannya sangat mengerikan dan dia diizinkan untuk menyiksa. Dan yang memimpin mereka ini adalah Apollyon atau Abaddon, disebut di sini. Dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon. Jadi kita melihat di sini dari pernyataan di atas ini ya, bahwa Yohanes melihat bahwa binatang-binatang ini keluar dari lubang jurang maut. Dan pada masa itu, saudara, ayat ini berkata orang pengen mati tapi orang nggak bisa mati selama hampir 5 bulan ya, jadi itu suatu siksaan yang luar biasa sekali. Di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan bahwa istilah tersebut tidak bersesuaian dengan apapun, misalnya surga dan neraka. Dalam kosakata gereja yang umum, apa arti istilah itu? Bagaimana kitab suci modern dapat menggunakan sebuah konsep yang nampaknya seperti menggunakan kayak film horor dibandingkan kenyataan. Tapi Yohanes, kalau kita perhatikan di perjanjian baru dalam Lukas 8 ayat 13 dikatakan bahwa iblis tidak ingin dikirim ke jurang maut ketika mereka ketemu Yesus. Jangan dulu, katanya, dilemparkan ke jurang maut. Dalam Roma 10 ayat 7 terdapat perkataan bagaimana Yesus turun ke jurang maut, lawannya adalah surga. Ya, turun sampai ke alam yang maut. Di dalam Wahyu 9 ayat 1-2 kita sudah baca tadi, pintu lubang jurang maut dibuka. Dalam Wahyu 11 ayat 7 ada seekor binatang yang muncul dari jurang maut. Dalam Wahyu 20 ayat 1-3 setan dirantai, dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun dan lubangnya ditutup dan dikunci. Ini merupakan data-data di perjanjian baru yang harus kita selidiki. Dan dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian lama menggunakan kata jurang maut tidak menerjemahkan kata kedalaman. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat ya, kalau saya boleh mengajak kita untuk merenungkan saat teduh kita hari ini, bahwa sesuatu yang serius sedang ada di depan mata kita, sedang ada di hadapan kita. Karena kata Abaddon atau Apollyon, nama itu berarti penghancur. Jadi kedua bahasa tersebut menunjukkan identitas penguasa daripada binatang-binatang ini, yaitu penghancur. Jadi mungkin malaikat yang membuka lubang dan kemudian diutus untuk mengawasi rombongan yang diizinkan keluar. Yohanes biasanya menggunakan kata malaikat untuk menunjukkan mereka yang setia kepada Allah. Selain itu ada banyak bukti dalam kitab suci mengenai malaikat perusak. Jadi yang ini adalah tentu mengarah kepada kuasa kegelapan atau iblis ya, yang telah jatuh. Jadi kita biarlah Bapak Ibu, kita dengan apa yang sedang kita bangun, bahwa kita perlu terus bersekutu dengan Tuhan. Karena penguasa dunia yang diilhami oleh iblis sendiri, diulangi dalam Wahyu 17 ayat 8 yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua bacaan sebelumnya. Binatang itu berperang melawan saksi-saksi Allah, meskipun saksi-saksi itu dilindungi oleh Allah sampai pada waktu mereka menjadi martir. Jadi kata jurang maut tidak muncul dalam dua pasal terakhir di kitab Wahyu, karena memang nggak diperlukan lagi. Setelah Wahyu 20, penjara tidak ada gunanya lagi. Waktu penghakiman akhir telah tiba, baik iblis maupun semua pengikutnya akan dilemparkan ke dalam tempat penyiksaan mereka, yaitu lautan api. Jadi kita perlu menanggapi dengan benar ya, tentu dengan pengertian, pembelajaran terus-menerus, dan tentu kita tidak bisa membahasnya secara detail karena memang waktu kita terbatas. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa di depan kita ada sesuatu yang serius yang perlu kita hadapi dengan pengertian dan pengenalan akan Allah tentunya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.